Siapa saja orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka orang itu akan dikehendaki oleh Allah mempunyai waktu sempat untuk belajar tentang agama. Kalau ada orang dikehendaki Allah untuk jadi orang baik, maka pasti dia diberi kesempatan untuk belajar agama. Itu pasti. Walaupun tidak semua orang yang belajar agama itu dikehendaki orang menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah. Janabal afadil ulama anal aiza ayal asatid wal ustadzat musrifah segenap mas santri yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat kita masih bisa bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada hari yang mulia kita iringi dengan solawat-solawat mengharapkan kemuliaan dari manusia yang paling mulia, yang disayang oleh zat yang paling mulia. Semoga saja kemuliaan juga turun kepada kita semua pada hari ini dan hari-hari esok ila yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teman-teman sekalian, tidak bosan-bosannya saya ingin mengingatkan bahwa jenengan semua ketika di Ponpesma usahakan benar-benar menekuni hal-hal yang jenengan butuhkan, terutama dalam hal keseharian berkaitan dengan ilmu agama. Misalnya tentang wudhu, tentang sholat, ilmu-ilmu agama yang jenengan gunakan sehari-hari. Karena itulah ya sebenarnya yang paling penting dalam hidup kita. Jadi jenengan ditakdirkan mondok, jenengan ditakdirkan menjadi santri, jenengan ditakdirkan ngaji, itu bagian dari Allah menghendaki jenengan semua menjadi orang baik. Karena mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu menegaskan bahwa siapa saja yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan waktu kepadanya untuk belajar tentang agama. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah itu mengatakan kullu man arada bihil khaira yufaqihu fiddin. Kullu man arada bihillahu khairan fala budda ayyufaqihu fiddin. Siapa saja orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka orang itu akan dikehendaki oleh Allah mempunyai waktu sempat untuk belajar tentang agama. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan siapa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, maka Allah tidak akan menyempatkan dia untuk belajar agama. Sehingga kenapa? Ibnu Taimiyah menjelaskannya sederhana saja. Kalau ada orang dikehendaki Allah untuk jadi orang baik, maka pasti dia diberi kesempatan untuk belajar agama. Itu pasti. Pasti Allah menghendaki dia untuk belajar agama. Walaupun tidak semua orang yang belajar agama itu dikehendaki orang menjadi baik. Misalnya setelah belajar agama tapi enggak dilaksanakan, yaitu memang Allah tidak menghendaki dia menjadi baik. Tapi tidak mungkin orang itu enggak bisa agama tapi Allah menghendaki dia jadi orang baik. Kenapa? Karena nyata-nyatanya Allah tidak menghendaki orang itu tahu hak-haknya Allah dan kewajiban dia sebagai hamba. Misalnya, ono wong iku sing paham tentang bagaimana mubtilatul wudu, ono sing paham tentang mubtilatus sholat, tentang syarat surutus sholat, tentang arkanus sholat, tapi juga sembahyang. Ya Allah tetap mungkin tidak menghendaki dia jadi orang baik. Tapi sangat tidak mungkin lagi adalah ketika orang itu tidak tahu surutus sholat, arkanus sholat, mubtilatus sholat, berarti sudah pasti Allah itu tidak menghendaki orang itu baik.
Jadi wong nek belajar agama itu bisa jadi dua. Bisa jadi Allah itu menghendaki dia jadi baik atau tidak. Tapi kalau dia sudah bodoh tentang agama, itu kesempatannya cuma satu. Dia berarti tidak dikehendaki Allah jadi orang baik. Makanya sampean dikehendaki Allah untuk paham tentang surut wa arkanus shalah, terus diajari tentang ya apa tahajud, membiasakan tahajud. Itu sudah sangat-sangat baik, itu takdir terbaik. Karena Abu Ya'la itu meriwayatkan dalam riwayat yang lain itu kalimat yang sungguh tidak mengenakkan. Siapa yang dikehendaki Allah untuk jadi orang baik, maka Allah akan memudahkan dia, memberi kesempatan dia untuk belajar agama. Abu Ya'la melanjutkan, dan barang siapa yang Allah tidak menghendaki dia belajar agama, berarti Allah sudah tidak peduli lagi pada nasib orang itu. Lah berarti Allah itu nek menghendaki kita ngaji, cek belajar surutul sholat, arkanus sholat, mubtilatus sholat, berarti Allah itu masih peduli dengan kita. Lalu nanti Pak mondok kuliah jadi apa, itu ora penting. Tidak, profesi itu, jabatan itu tidak menentukan kedudukan jenengan semua di mata Allah. Dan itu juga tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Berapa banyak orang yang jabatannya tinggi, uangnya banyak, kehidupannya seakan sukses, tapi di hatinya selalu gelisah karena tidak punya kedekatan, karena tidak punya ta'alluq pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang dilihat manusia itu sepele, pekerjaannya ya biasa-biasa, kehidupannya ya tidak terlalu menonjol, tapi di hatinya dia senang, dia gembira, dia bahagia dengan keluarganya. Itu sangat, karena Rasulullah itu juga mencontohkan ke kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang sepele juga. Di Simtud Durar tadi, wa huwa yar'al aghnam, Rasulullah itu malah pernah menjadi penggembala kambing. Ketika dewasa Rasulullah itu jadi pedagang. Maka tidak semua yang penggembala kambing dan tidak semua yang pedagang itu kemudian jadi jelek. Karena tidak punya pekerjaan yang wah, tidak punya jabatan yang wah, itu bukan pertanda jelek. Sepanjang dia masih diberi kesempatan untuk ibadah, ternyata dia penggembala kambing, tapi dengan menggembala kambing itu dia diberi kesempatan ibadah. Dengan menggembala kambing itu dia bisa mensejahterakan orang lain. Dengan menggembala kambing itu dia bisa membahagiakan orang tuanya. Itu sudah merupakan pertanda orang itu sukses di hadapan Allah. Bisa jadi dia pejabat, tapi ternyata tidak diberi kesempatan untuk ibadah, bahkan tidak diberi kesempatan untuk birrul walidain, untuk menyejahterakan orang tuanya, untuk taat pada orang tuanya, untuk membahagiakan orang tuanya. Maka itu bukan kebaikan. Dan kebaikan itu juga tidak disandarkan pada jenengan anaknya siapa. Tidak usah galau, tidak usah risau kalau bapak ibu sampean, orang tua sampean tidak pejabat, tidak orang terkenal, tidak orang hebat. Karena di zaman Islam pertama itu sudah terbukti bahwa kadang-kadang orang itu anaknya orang biasa-biasa saja, bahkan orang yang dianggap hina, tapi dia menjadi mulia. Kalau andai nasab itu, keturunan itu menjamin kemuliaan seseorang, tentu anaknya Nabi Nuh tidak disebut dengan hina di Quran. Kalau misalnya kedudukan di mata Allah itu disandarkan hanya pada nasab, tidak mungkin Bilal bin Rabah, tidak mungkin Ammar bin Yasir yang hanya anaknya budak dari Habasah memperoleh tingkatan yang luar biasa di hadapan Rasulullah. Tidak mungkin Ikrimah yang putranya Abu Jahal menjadi pejuang Islam yang diagungkan oleh Rasulullah. Ya begitu memang. Jadi jangan karena nasabnya baik tapi dia tidak serius, itu percuma. Lebih baik orang yang nasabnya biasa-biasa tapi dia serius untuk mengejar cita-citanya. Al-jaddu bil jiddi la bil jaddi wal hirmanu bil kasali faman talabal ula sahirul layali. Kesuksesan itu dengan kesungguhan, bukan dengan keturunan.
al jiddu bil jad al jaddu bil jiddi la bil jaddi. Kesuksesan itu dengan kesungguhan, bukan karena keturunan. Wal hirmanu bil kasali, sedangkan kegagalan itu karena kemalasan. Faman talabal ula sahiral layali, siapa yang menghendaki hidupnya mulia maka dia harus gemar bangun malam, sholat tahajud. Setelah tahajud bukunya dibuka, pelajarannya dibuka. Insya Allah pada saat itulah futuh Allah datang, sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari mata kuliah kita dan pelajaran kita. Jadi begitu wis, ora usah ngreken nanake sapa, itu ndak penting. Karena yang paling penting adalah kita ingin jadi apa, kita ingin dikenang oleh anak turun kita sebagai apa. Tidak penting keturunan kita itu keturunan siapa. Jadi wis, karena ini sudah masuk akhir Ponpesma yang lebih serius. Saya pengen lihat sebenarnya ketika tahajud, setelah tahajud itu terus ono arek maca makalah, ada anak baca buku, baca kitab, itu saya rasa lebih keren itu. Karena faman talabal ula syahiral layali. Orang itu kalau pengen derajat tinggi itu syahiral layali, banyak bangun malam, akeh-akeh melek. Soalnya apa? Rahmatnya Allah itu diturunkan Allah memang ketika pagi, siang, malam. Tapi coba misalnya, Imam Ghazali itu menggambarkannya begini. Rahmat Allah itu andai kalau siang kalau malam diturunkan sama. Kalau siang diturunkan itu sama, misalnya jumlahnya 50, yang ngerebut itu 500 orang. Sehingga kemungkinan untuk dapat rahmat itu sangat sedikit. Tapi ketika malam, rahmat itu diturunkan 50, paling yang bangun 5. Sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan rahmat itu. Makanya faman talabal ula syahiral layali. Siapa yang pengen kemuliaan sering-sering bangun malam. Tapi ojo tangi bengi terus nggur ngoyo ngono tok terus mari ngono turu maneh. Wah iku ora ana gunane. Itu ya. Jadi setidak-tidaknya besok kalau pulang misalnya kok wis kesel banget karena jauh kuliahnya, sebelum tidur bangun itu ya sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat yang panjang, ya sholat witir. Kalau misalnya sekiranya ndak bisa, ndak nututi, misalnya nyampe rumah kok pekerja, nyampe rumah jam 12 malam, ini kayaknya saya sudah ndak bisa tahajud, ya sholat witir, qiyamul lail. Jadi nek iso malah luwih apik jam 2, jam 3 kaya nduk pondok tangi tahajud 2-3 salaman, setelah itu sholat witir didawamkan. Semoga Allah mencatat apa yang jenengan lakukan di pondok ini menjadi kebaikan dan diberi kekuatan untuk melakukan istiqomah apa yang jenengan pelajari dan lakukan di pondok ini. Sekian dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.